No one but trusted employees and Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah yang kelihatan sepi. Namun ternyata di dalam rumah tersebut terlihat beberapa orang yang sedang meracik barang terlarang. Suasana yang aman dan senyap seketika berubah ketika seorang datang ingin merampok rumah tersebut sehingga terjadi kekacauan. Sebut saja Terry, mantan tentara pilihan yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan, namun sekarang telah melakukan perbuatan kriminal. Akibat perbuatannya, Terry harus menghadap Bapak Komisaris. Kenapa Terry melakukan perampokan tersebut? Ternyata mempunyai seorang anak kecil yang sekarang harus melakukan operasi karena penyakitnya. Oleh karena tidak mempunyai biaya sehingga Terry melakukan perampokan tersebut. Komisaris akan membebaskan perkara Terry, namun Terry harus masuk penjara dan ada misi khusus sang komisaris. Karena telah terjadi pelanggaran di penjara dan Terry harus membuktikan pelanggaran tersebut. Untuk biaya pengobatan anaknya akan ditanggung oleh sang komisaris. Terry harus siap menghadapi semua resiko di dalam penjara tersebut. Tibalah Terry di sebuah penjara tersebut. Rupanya para napi telah dipasang sebuah chip sehingga semua pergerakan napi mudah dilacak oleh sipir. Kita bisa lihat keberadaan di dalam sel dengan suasana napi dengan wajah dan tingkah laku para napi. Mereka kelihatan beringas. Namun Terry tetap tenang dan harus mencari informasi dengan misinya. Ketika di dalam sel, Terry telah disediakan sebuah ponsel oleh komisaris untuk bisa berhubungan dengannya. Terry harus membuatkan foto bukti tentang penjara ini. Saatnya makan tiba, Terry kelihatan santai bertemu dengan Mongol. Mongol yang merasa sok jagoan, namun Terry tetap sama sekali tidak terpancing oleh Mongol. Ketika di lapangan, Terry bertemu seorang yang bernama Freeway untuk mengajak Terry bergabung dengan gengnya. Namun tujuan Terry hanyalah mencari informasi tentang pelanggaran di penjara tersebut. Terry akhirnya menolak ajakan Freeway. Ketika di laundry, terjadilah adu jotos karena Freeway kedatangan geng Meksiko. Saat di dalam sel, Mongol dan anak buahnya mengeroyok Terry. Ketika Terry kewalahan, datanglah Bourne untuk membantunya. Kejadian tersebut akhirnya Terry diisolasi dan dipanggil kepala penjara. Kepala penjara atau kepala sipir mengatakan bahwa penjara ini hanya sebuah ajang adu jotos. Terry pun diberikan seragam oleh asisten kepala penjara dan dimasukkan ke sel satu ruangan dengan Bourne. Bourne ternyata petarung hebat. Bourne lalu mengajari Terry untuk menghadapi musuh-musuhnya di dalam penjara. That's enough. Dengan seragam gelutnya, Terry diantar oleh Bourne untuk mengikuti tarung bebas. Hungry.
Terry sempat mengambil gambar untuk dikirimkan ke komisaris sebagai bukti bahwa pelanggaran ada di dalam sel tersebut. Pertarungan bebas pun dimulai. Freeway yang jagoan melawan 2 orang sekaligus. Kini tibalah Terry melawan seorang yang mempunyai gigi taring. Your legs, his whole thing is to take you down. Dengan sekali pukul membuat musuhnya nyungsep. Keadaan tersebut membuat Freeway iri. Namun kepala penjara bahagia karena mempunyai jagoan baru, yaitu yang bernama Terry. Di hari berikutnya, Terry kedatangan pengacara wanita yang siap membantu veteran tentara kalau ada masalah. Di pertandingan hari berikutnya, Terry kedatangan petarung dari Asia yang sangat pecicilan. Namun, Terry disegani di penjara, sehingga ketika makan, Terry tidak perlu mengambilnya. Saat Terry sendiri, salah satu anak buah Freeway menghajar Terry. Ketika itu sipir perempuan mencoba melerainya, namun malah terluka. Rupanya tindakan tersebut bukan perintah Freeway. Di hari berikutnya, Terry menghadap kepala sipir untuk menantang Terry adu jotos 1 lawan 1. I never gave that Kepala sipir membawa anak buahnya ke dalam suatu gudang. Lalu mereka diberikan nasihat untuk tidak macam-macam lagi. Namun salah satu sipir membunuh 2 anak buah Freeway. That order. I get it. I'll fight. Terry selalu berlatih lebih keras untuk menghadapi semua musuh-musuhnya dan selalu dibantu oleh Bourne. Tibalah pertandingan selanjutnya antara Freeway dan Terry. Freeway yang gesit dan lincah akhirnya terjatuh oleh pukulan Terry. Setelah kemenangan tersebut, Terry mengirimkan video ke komisaris sebagai alat bukti bahwa penjara tersebut melakukan kegiatan ilegal. Terry pun direkrut sang kepala sipir untuk bekerja sama mengendalikan para napi yang brutal. Namun betapa kagetnya Terry, ternyata kepala sipir selama ini telah mempekerjakan para napi menjadi peracik narkoba di penjara tersebut. Terry yang mengetahui hal tersebut akhirnya tidak mau bergabung dengan kepala sipir karena perbuatan ini sudah sangat kelewat batas. Di hari berikutnya, sang komisaris rupanya sudah bekerja sama dengan kepala sipir untuk mendapatkan uang sampingan. Took me a minute to respond to your last text, but You didn't want any part of it. Kepala sipir rupanya telah menyandra Bourne dan akan membunuhnya. Okay? Get them out of here, both of them.
dan kepala sipir akan membunuh Bot jika Terry tidak mau bergabung dengan bisnis tersebut. Ketika di dalam sel, Terry pun galau dengan keadaan ini. Terry mengajak kerjasama dengan para napi untuk melawan kepala sipir dan komisaris. Terry lalu menghubungi pengacara dan memberikan flash disk sebagai bukti semua kejahatan kepala sipir dan komisaris. Rupanya komisaris telah membawa musuh Terry yang sangat mengerikan untuk duel dengan Terry. This is my top dog, man. Top dog. 2 nights ago. You're an evil bastard. Dalam duel tersebut, Terry mendapatkan semangat dari anaknya yang ingin sembuh. Para napi pun bergerak. Atas laporan dari Janet sang pengacara, datanglah pasukan untuk menangkap sipir dan komisaris. Kepala sipir mencoba kabur, namun Terry siap di depannya. Dengan bukti yang sangat kuat, akhirnya komisaris ditangkap karena ikut terlibat. Tamat.